Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'in bi sanna yaumiddin. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif wa Syarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin. Kemarin kita telah menyelesaikan tentang beberapa muqaddimah dalam usul fikih, di mana muqaddimah itu terbagi menjadi 3, muqaddimah kalamiyah, muqaddimah fikihiyah, sama muqaddimah lughawiyah. Kita telah menyelesaikan semuanya. Tapi pembahasan hari ini itu masih juga kaitannya dengan muqaddimah itu, tapi lebih masuk ke dalam muqaddimah fiqhiyah, di mana muqaddimah fiqhiyah ini sudah dibentuk atau sudah menjadi masalah-masalah yang masyhur dalam usul fikih. Karena itu dalam pembahasan ini ada judulnya mas'alatun. Masalah itu adalah al-qadiyah al-mubarhan 'alaiha fil ilmi. Definisi dari al-mas'alah itu ada al-qadiyah al-mubarhan 'alaiha fil ilm. Sebuah kaidah, sebuah qadiyah itu mubtada' khabar. Sebuah qadiyah kalam di mana itu ada argumentasi yang dibangun di dalam ilmu tersebut. Karena itu disebut sebagai masalah. Karena itu di matanya di situ kan ada mas'alatun. Ya kan ya. Sebelum-sebelumnya itu masih muqaddimah tapi tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada argumentasinya. Tapi ini dimasukkan ke dalam masalah di sini karena kaitannya dengan usul fikih sangat dalam, dan itu sering dimasukkan ke dalam pembahasan secara langsung dalam usul fikih. Sedangkan yang kemarin itu lebih kepada muqaddimah usul fikih, di mana muqaddimah ini dibahas juga dalam pembahasan ilmu-ilmu yang lain. Kalau pembahasan di dalam mulai masalah ini, pembahasannya jarang dibahas di ilmu-ilmu yang lain, hanya disinggung sedikit. Karena itu lebih dikhususkan di dalam kitab usul fikih ini. Karena itu diberi judul tersendiri mas'alatun. Itu yang saya tangkap dari pembacaan saya. Meskipun ini kalau ada keterangan lain mungkin bisa ditambahkan nantinya. Tapi ini yang saya pahami dari kenapa musannaf menambahkan kata mas'alatun sebelum masalah ini. Karena masalah-masalah yang dibahas ini adalah masalah yang sangat erat kaitannya dengan usul fikih, dan dibahas panjang lebar dalam kitab-kitab usul fikih, tidak dibahas panjang lebar di dalam kitab-kitab yang lain, fan-fan ilmu yang lain. Beda halnya dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya tentang al-ilm, definisi ilm, itu disebutkan dalam kitab mantik, disebutkan dalam kitab ilmu kalam. Pembahasan tentang pembagian al-idrak, tasawur, tasdik, itu dibahas panjang lebar dalam kitab mantik dan kitab ilmu kalam. Pembahasan yang lain juga seperti itu. Tapi pembahasan ini masuk itu lebih kepada usul fikih secara ilmu. Jadi lebih banyak dibahas dalam usul fikih. Ada disinggung sedikit dalam ilmu kalam tapi tidak terlalu panjang. Imam musannaf di sini yaitu Tajuddin As-Subki mengatakan al-hasanu al-ma'dzunu. Ya kan ya? Al-ma'dzunu wajiban wa manduban wa mubahan. Qila wa fi'lu ghairul mukallafi. Kita menyoroti di sini dulu. Sebelum membahas ini kita harus merefer sedikit tentang pembahasan di awal sekali, atau di pembahasan atau pelajaran nomor 3 kalau nggak salah, tentang wal husnu wal qubhu bima'na mula'amatit tab' wa munafaratih wa sifatil kamali wan naqsi aqliyun
wa bima'na tarattub bidzammi ajilan wal iqabi ajilan syar'iyyun khilafan lil Mu'tazilah. Saya ringkaskan sedikit dalam permasalahan al-husn wal qubh al-aqliyah. Al-husn wal qubh itu ada khilaf antara para ulama Ahlussunnah dengan Mu'tazilah itu sendiri. Nah, khilafnya ini sebenarnya hanya dalam satu poin, di mana dari 3 poin yang terjadi benar-benar khilaf antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Karena di situ wal husnu wal qubhu bermakna mula'amatut tab' wa munafarati, ada kalanya al husn itu dianggap sebagai diartikan sebagai mula'amatut tab', sesuai dengan tujuan, sesuai dengan keinginan manusia, itu disebut sebagai hasan. Segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan manusia, seperti kahusnul hul, ya, itu disebut sebagai hasan, ya kan ya. Yang tidak sesuai itu seperti kamurru asum atau obat kamurru dawa, itu adalah al-qubh. Atau sifatul kamal wa naqsi, sifatul kamal juga disebut sebagai al-husn, itu adalah bermakna sifatul kamal, kesempurnaan. Itu juga tidak terjadi khilaf antara para ulama Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Jadi sepakat bahwasanya hal-hal seperti ini, kita suka dengan hal yang sesuai dengan kehendak kita atau sesuai dengan kesempurnaan kita, itu disebut sebagai sesuatu yang baik. Itu tidak ada khilaf sama sekali antara kita dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya itu dua topik itu dua-duanya adalah hasan. Yang tidak sesuai dengan gharadul insan atau tab'ul insan itu disebut sebagai qabih. Yang bersifat ketidaksempurnaan itu juga disebut qabih, itu juga bersifat akli. Tidak ada perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah. Yang berbeda hanyalah di satu poin, pemaknaan dalam ma huwal husn wa ma huwa al-qubh, bimana tarattub bidzammi ajilan wal iqabi ajilan. Apakah perbuatan tertentu itu bisa menjadi sebab didapatkan pahala, perbuatan yang lain menjadi sebab untuk mendapatkan dosa. Nah, ini yang terjadi perbedaan antara ulama Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap bahwasanya akal itu bisa mengetahui perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan ini nantinya akan mendapatkan pahala atau perbuatan tertentu mendapatkan dosa. Kata ulama Ahlussunnah tidak ada. Jadi perbuatan apapun tidak ada sifat dzatiyah yang sesuai untuk bisa dilekatkan ini menjadi pahala, ini menjadi dosa. Semuanya harus sesuai dengan syarak. Wala hukma qabla syara' bal amru mauqufun ila wurudi. Itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini masih kaitannya dengan hal itu. Pertanyaannya, apakah dengan pembagian yang sebelumnya bahwasanya ada ahkamul khamsah, ada wajib, mandub, makruh, khilaful aula, mubah, haram, ya kan ya? Itu apakah juga bisa disebut sebagai hasan, ataukah haram misalnya itu disebut sebagai qabih? Nah, ini yang nanti akan dibahas. Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya penggunaan lafadz dari Tajuddin Subki di awal matan itu menggunakan kata al-husnu wal qubhu. Sedangkan di sini beliau menggunakannya al-hasan wal qabih, ya kan ya? Al-husnu wal qubhu itu masdarnya. Paham enggak? Itu masdarnya. Al-husnu wal qubhu itu masdarnya. Al-hasan wal qabih itu adalah sifatnya, isim fa'ilnya atau sifatnya, ya kan ya? Dan yang perlu diperhatikan di sini itu pertama tadi, yang perlu diperhatikan di sini
Ada juga kritikan beberapa ulama kenapa Imam Tajuddin As-Subki memisahkan pembahasan tentang al-husnu wal qubhu bima'na al-masdariyah dengan al-hasan al-qabih bima'na as-sifah. Padahal ada keterkaitannya. Karena setiap perbuatan di mana perbuatan itu adalah disifati al-husn, maka dia adalah hasan. Perbuatan yang disifati sebagai al-qubh itu adalah al-qabih. Ya kan ya? Harusnya disatukan. Ini kritikan. Karena sebenarnya juga dibaca oleh beberapa ulama, karena sebenarnya Imam Tajuddin As-Subki ingin menghindari kritikan yang diutarakan oleh beberapa ulama terhadap Imam Al-Baidawi dalam kitab Minhajul Usulnya, di mana kitab Minhajul Usul memasukkan pembahasan tentang al-hasan wal qabih itu dalam taksimatul hukum. Taksimatul hukum, pembagian hukum. Manuhiya anhu syar'an faqabihun wa illa fahasan. Beliau berkata demikian dalam kitab Minhajul Usul. Oleh para ulama dikritik, hasan dan qabih itu bukan hukum. Al-hukum itu al-wujub atau al-husn. Kalau kita nganggap bahasa husn itu termasuk hukum, atau al-qubh. Kenapa kamu memasukkan al-hasan wal qabih di situ? Padahal al-hasan wal qabih itu muta'allaqul hukum. Muta'allaqul hukum. Muta'allaq al-hukum. Seperti wajib. Ya, seperti wajib. Nah, itu dikritik. Karena itu Imam Tajuddin As-Subki ingin menghindari kritikan itu, tapi beliau malah justru memisahkan antara al-husn dengan al-hasan, al-qabih dengan al-qubh. Dan nggak dimasukkan pembahasan al-hukum. Karena sebenarnya al-hasan al-qabih itu muta'allaqul hukum. Al-hasan al-qabih itu muta'allaqu al-hukum. Tapi perlu diingat bahwasanya istilah tentang hasan dan qabih ini sebenarnya dilakukan oleh para ulama usuliyin ahlussunnah, meskipun mereka mengatakan bahwasanya al-hasan al-qabih itu laisa, tidak ada sifat perbuatan manusia yang disebut sebagai hasan lidzatihi atau qabih lidzatihi illa min jihati syar', tapi dengan makna yang syar'i loh. Al-hasan asy-syar'i, al-hasan syar'an, al-qabih syar'an di sini ya. Karena seolah-olah ulama Ahlussunnah ingin mengatakan demikian sama orang Mu'tazilah. Andai kata saya menerima istilah yang kamu katakan bahwasanya ada al-hasan dan al-qabih yang syar'i, ya, al-hasan al-qabih, ya kan ya, al-hasan al-qabih, maka pertama kita tidak menerima al-hasan al-qabih yang bersifat akli lidzati, tidak terima, karena tidak ada al-hasan dan al-qabih lidzati, tapi harus syar'i saja, lidzati syar', bukan lidzati al-husn itu sendiri. Itu pertama. Kedua, bahwasanya istilah ini kalaupun kita menerima itu, maka pembagian yang telah kita utarakan tentang hukum syariah dan muta'allaqul ahkam syariah, yaitu al-wajib, al-wujub, al-wajib dan sebagainya, itu pun bisa dimasukkan ke kategori al-hasan al-qabih menurut kamu. Paham enggak? Jadi dijarin ala istilahat al-Mu'tazilah. Paham enggak? Pembagian tentang al-hasan al-qabih. Nanti kita masukkan. Kalau benar, karena itu al-hasan di sini bimakna syar'i. Al-hasan syar'an apa saja? Apa yang termasuk bisa disebut sebagai al-hasan, sesuatu yang baik, yaitu wajib, mandub. Apakah mubah juga masuk? Nanti apakah wajib, mandub, mubah? Apakah makruh nanti masuk juga? Nanti ada khilaf. Ada khilaf yang memasukkan, ada 3 qaul yang memasukkan, ada 3 qaul pendapat tentang makruh. Ada yang mengatakan makruh itu masuk qabih, ada yang mengatakan makruh itu masuk hasan, ada yang mengatakan makruh itu tidak hasan, tidak qabih. Wasitoh bainahuma, wasitoh baina al-hasan wal qabih. Paham enggak? Jadi sebenarnya istilah al-hasan al-qabih itu tidak ada prakteknya dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu jarin ala mustalahat al-Mu'tazilah. Ya. Berarti ini untuk melawan gitu. Itu melawan. Karena itu ketika disebutkan di sini al-hasan bukan bermakna al-hasan aklan, tapi al-hasan syar'an. Atau al-qabih syar'an aklan. Paham enggak?
Karena sejak dari awal tidak ada al-husnu wal qubhu al-aqliyaini menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bukan dua topik yang tidak ada khilaf ya. Yang mula amat tabu wa munafarati wa sifatul kamal wa naqsi itu enggak ada khilaf. Kita enggak bahas itu. Apakah ada al-husnu wal qubhu fil asya fil af'al lidzatiha aqlan? Menurut ulama Ahlussunnah tidak ada. Semua perbuatan manusia itu tidak bisa disebut sebagai al-hasan wal qabih lidzati af'al, tapi menjadi syarat. Paham enggak? Wala hukma qabla syara' balil amru mauqufun ila wurudi. Jadi ma hasanahu syara' fa huwa hasanun 'inda Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ma qabbahahu syara' fa huwa qabih 'inda Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ma huwal hasan syara'an wa ma huwal qabih syara'an. Ini pembahasannya. Pembahasan di sini. Oke. Nah, dalam pembahasan ini sebenarnya ada 3 istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menyebut apa itu al-husn atau al-hasan dan apa itu al-qabih. Husn pertama diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan gharadul insan. Kalau al-qubh atau al-qabih itu sesuatu yang tidak sesuai dengan gharadul al-insan. Kita menganggap sesuatu itu buruk karena tidak sesuai dengan tujuan kita, keinginan kita. Kita menganggap itu baik karena itu sesuai dengan tujuan kita, keinginan kita, ya kan ya? Nah, dalam masalah ini tentu saja tujuan dan keinginan kita disifati sebagai hasan dan qabih itu laisa lidzati gharadina. Tidak ada tujuan kita yang benar-benar memiliki sifat dzati itu pantas dianggap sebagai hasan atau qabih. Itu ala hasabi ikhtilafal ashkhas. Ada kalanya seseorang suka hal ini, seorang lain suka yang lain, padahal sama-sama perbuatannya. Ada seseorang suka bermain sepak bola, itu hasan menurut dia. Yang lain tidak suka sepak bola, itu qabih menurut dia, ya kan ya? Kemudian ada juga istilah bahwasanya hasan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dipuji perbuatannya. Dalam hal ini otomatis yang masuk adalah wajib, mubah, wajib dan mandub saja. Sesuatu yang diperintah untuk dipuji perbuatannya oleh syariat, berarti ini adalah wajib dan mandub saja. Dan juga masuk ke dalam ini apa? Perbuatan Allah. Af'alullah yutlaqu 'alaiha annaha hasanah. Ya kan ya? Karena amarallah syari' bitsana 'ala fi'lihi. Ya kan ya? Kan di dalam Al-Qur'an atau hadis itu yang apa, salah satu doanya Nabi bahwasanya la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, ya kan ya? La nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kami tidak bisa memujimu sebagaimana yang terbaik, tapi kamu adalah saya puji seperti apa yang kamu puji diri kamu sendiri, akromul akromin dan sebagainya kan ya. Berarti af'alullah di sini masuk, yaitu yutlaqu 'ala fi'lillah bi annahu hasan, ya kan ya? Yutlaqu 'ala fi'lillah bi annahu hasan. Termasuk juga wajibat wa mandubat. Sedangkan qabih yaitu adalah yang diperintahkan oleh syariat untuk mencelanya. Ini istilah yang kedua ya. Jadi hasan itu ma amarahu syari' bitsana 'alaihi. Yang kedua ya, sedangkan qabih adalah ma amara syari' bidzammi fa'ilihi. Ya kan ya? Bidzammi fi'lihi. Itu qabih. Berarti yang masuk di sini adalah haram saja. Ya kan ya? Itlaq yang kedua terhadap hasan dan qabih ini adalah masuk ke dalam hasan itu fi'lullah, kemudian wajib dan sunnah. Sedangkan qabih itu yang masuk yang dicela itu hanya al-qabih saja, ya kan ya? Oke. Ingat, yang pertama itu yaitu hasan
hasan dan qabih itu sesuatu yang sesuai dengan tujuan kita atau tidak sesuai. Oke ya. Yang kedua yaitu sesuatu yang diperintahkan syariat untuk memujinya, itu disebut sebagai hasan, atau sesuatu yang diperintahkan untuk mencelanya, yaitu disebut qabih. Kalau yang hasan bermakna yang kedua, itu adalah wajib, mandub, dan juga fi'lullah, af'alullah. Semua fi'lullah berarti. Semua fi'lullah. Kalau yang qabih berarti apa? Haram saja. Ya. Yang ketiga yaitu di mana perbuatan ma li fa'ilihi ma'al ilmi wal qudrati alaihi an yaf'alahu au alla yaf'alahu. Ma li fa'ilihi ma'al ilmi bihi wal qudrati alaihi an yaf'alahu wa ma la wa alla yaf'alahu. Sesuatu yang boleh dikerjakan seseorang atau tidak boleh dikerjakan seseorang, yang seharusnya yang tidak masalah dikerjakan seseorang atau bermasalah ketika dikerjakan seseorang, dengan catatan dia tahu dan dia mampu melakukannya. Jadi ma fihi haraj au ma laisa fihi harajun, ya kan ya? Perbuatan yang dimana itu ada sesuatu celaan menurut syariat atau tidak ada celaan menurut syariat. Ma li fa'ilihi ma'al ilmi alaihi wal qudrati alaihi an yaf'alahu wa ma la an yaf'alahu. Atau kalau bahasanya ma laisa fi haraj fi fi'lihi wa ma fihi harajun fi fi'lihi ma'al ilmi wal qudrati alaihi. Sesuatu yang dimana perbuatan itu ketika dilakukan itu mendapat celah atau tidak mendapat celah. Beda dengan yang kedua. Yang kedua itu ada perintah, diperintahkan untuk dipuji dan diperintahkan untuk dicela. Paham enggak? Yang ini enggak, perbuatannya tanpa diperintahkan, tapi perbuatannya itu ada celahnya atau tidak ada celahnya, tidak ada perintahnya. Beda. Dengan istilah yang ketiga ini, maka mubah masuk ke dalam hasan. Sesuatu ma laisa fi harajun fi fi'lihi, ya kan? Mubah tidak ada, ya kan ya? Makruh ma laisa fi harajun juga tidak, juga hasan. Paham enggak? Apalagi wajib dan mandub. Berarti yang masuk ke dalam qabih di sini hanya haram. Oke ya. Jadi itu perbuatan. Oke. Intinya ada 3 istilah ya untuk mengungkapkan ini, mengungkapkan. Jadi 3 istilah. Al-qabih ma nuhiya anhu. Jadi ini kebanyakan banyak khilafnya para ulama dalam pembagian ini karena berbeda-beda dalam mendefinisikan. Intinya seperti itu, ya kan ya? Ada yang mendefinisikannya al-qabih itu manuhiya anhu, sesuatu yang dilarang, berarti hanya haram yang disebut sebagai qabih. Selain itu wajib, mandub, mubah, makruh, itu semuanya hasan. Itu adalah definisi siapa? Definisi Imam Ar-Razi, juga termasuk definisi Imam Baidawi, ya kan ya? Ada yang mengatakan bahwa al-qabih ma fihil haraj wal hasan ma la haraja fihi, seperti yang itlaq yang ketiga. Itlaq yang ketiga, istilah yang ketiga tadi itu, ya kan ya? Berarti itu yang masuk ma fihi haraj itu hanya haram. Ya kan ya? Ada yang qabih mendefinisikannya ma yudhammu fa'iluhu. Kalau hasan ma yasughu tsana ala fi'lihi. Ma yasughu tsana ala fi'lihi. Qabih itu sesuatu yang dicela pembuatannya, yang perbuatannya, dicela perbuatannya. Berarti termasuk adalah haram dan juga makruh. Tapi ma yasughu tsana alaihi berarti hanya wajib, mubah, wajib dan mandub.
Ya kan ya, wajib dan mandub. Oke. Jadi intinya itu khilafnya banyak para ulama dalam mendefinisikannya. Khilafnya para ulama banyak dalam mendefinisikan, tapi intinya seperti itu. Perbedaannya nanti akan kita baca di sini, nanti ada beberapa kritikan Imam Zarkashi terhadap Syekh Tajuddin As-Subki, nanti kita akan jawab. Ala kulli hal, pada dasarnya ini hanya perbedaan dalam mendefinisikan sesuatu. Jadi untuk asar di mana masalah ini bisa memberikan efek dalam istinbat, itu tidak ada. Tapi hanya perbedaan dalam mustalahat. Lebih ke dalam pembahasan pelajaran hari ini, lebih ke dalam mustalahat saja. Mustalahat apa saja yang masuk kategori hasan, apa saja yang masuk kategori qabih. Alat taslim bitasmiyatihi al-qabih wal hasan. Ya kan? Karena ini jarin ala mustalahat al-Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah kebanyakan tidak menggunakan istilah hasan atau qabih seperti itu. Tidak menggunakan istilah wajib, mandub seperti itu. Jadi tidak ada urusan apakah wajib, mandub dan sebagainya. Bahkan Ahlussunnah itu punya kaidah taklifu ma la yutaq. Mentaklif sesuatu yang tidak dimampu kerjakan oleh manusia. Itu jaiz menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau jaiz berarti hasan. Gitu aja. Kalau Mu'tazilah enggak, ini qabih ini. Qabih aklan. Masa Allah memberikan taklif kepada sesuatu, manusia mentaklif manusia sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Kalau Ahlussunnah, itu tetap jaiz dan itu boleh. Buktinya apa? Banyak. Di antaranya Abu Lahab diperintahkan untuk beriman. Ya kan ya? Padahal dinas dalam Al-Qur'an Abu Lahab tidak mungkin beriman. Berarti taklifu ma la yutok. Ya kan ya? Tabbat yada Abi Lahab, itu jelas nas bahwasanya Abu Lahab itu tidak mungkin beriman. Tapi Abu Lahab juga kena khitab untuk beriman. Ya kan ya? Itu taklifu ma la yutok. Tapi boleh menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh taklif ma la yutok. Karena taklif itu kan itu urusan Allah. Kita itu hamba. Hamba tidak memiliki suara apapun. Hamba tidak memiliki suara apapun untuk apa urusanmu yang taklif saya itu kok protes kayak gitu kan? Iya, nggak ada. Tapi Allah ketika memberikan taklif itu tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pasti. Jadi karena itu taklifnya Abu Lahab itu kalau bin nazar atau dengan melihat bahwasannya Abu Lahab itu punya iradah hadisah, punya kemampuan untuk beriman, maka itu bukan sesuatu malayutok, tapi bin nazar ila ilmillah, bahwasanya dia pasti tidak beriman dan sudah dibocorkan statusnya oleh Allah Ta'ala ketika disebutkan dalam Al-Quran, dibocorkan, maka itu disebut sebagai taklif malayutok. Jadi Allah tetap gak ada paradok antara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dengan taklifu ma la yutok. Tidak ada paradok. Tidak ada paradoks. Ma la yutok, sesuatu yang tidak bisa tidak mampu dikerjakan. Taklif bil muhal. Ada dua hal, ada takliful muhal sama taklif bil muhal. Itu pelajaran di kuliah itu. Ada dua hal. Ada yang boleh taklif bil muhal itu jaiz, sama dengan taklifu ma la yutok. Tapi takliful muhal itu ghairu jaiz. Takliful muhal itu apa? Takliful ghafil. Mentaklif orang yang tidak sadar untuk ditaklif. Misalnya saya mentaklif orang tidur untuk sholat, gimana? Orang gila untuk sholat, nggak bisa. Jadi kaitannya takliful muhal itu kembali kepada person mukallafnya. Person mukallafnya tidak mungkin bisa kena takliful muhal.
Kalau taklif bil muhal itu kembali ke perbuatan apa yang dikerjakan mukallaf. Paham enggak? Jadi bisa saja menurut Ahlussunnah min haisul jawaz loh. Bisa saja menurut ulama Ahlussunnah Allah mentaklif seseorang untuk mengangkat gunung. Bisa. Jaizun aqlan walaysa waqi'an walakin la yaqa'u sam'an. La yaqa' sam'an. Bisa secara akli tapi tidak pernah terjadi. Paham enggak? Jaiz. Itu ya takallam adil jawaz al-aqli. Al-jawaz al-aqli am, sangat sekali kan. Qad yajuzu walakin la yaqa. Wa qad yajuzu wa kullu ma yaqa yajuz. Walakin walaysa kullu ma yajuz yaqa. Gitu. Jadi al-umum wal khusus mutlak. Berarti al-jawaz a'ammu minal wuqu'. Fa idza waqa fa huwa jaiz. Fa idza jaza qad yakunu waqi'an wa qad yakunu ghairu waqi'in. Oke, kita baca syarahnya. Singkat saja pelajaran hari ini. Mas'alatun dicatat ada. Mas'alah itu apa? Mas'alah itu qadhiyatun mubarhan 'alaiha fil ilm. Mubarhan, barhana yubarhinu. Mubarhan. Qadhiyatun mubarhanun 'alaiha fil ilm. Mubarhan 'alaiha fil ilm. Sebuah qadhiyah, kalam, pembahasan di mana pembahasan itu ada argumentasinya dalam ilmu. Al-mas'alah 'alaiha fil ilm. Qadhiyah yang punya argumentasi di dalam sebuah ilmu. Qadhiyah yang memiliki argumentasi dalam sebuah ilmu. Jadi mas'alatun al-hasan al-ma'dzunu wajiban wa manduban mubahan qila wa fi'lu ghairul mukallafi. Qala syarih tanqasimu sifatul fi'li alladhi huwa muta'allaqul hukmi ila hasan wa qabih. Ini indikasi pertama bahwasanya pembagian hasan di sini. Posisi hasan di sini adalah sifat dari muta'allaqul hukum. Sifat dari muta'allaqul hukum. Hukum itu apa? Hukum itu al-wujub, an-nadab, al-ibahah. Muta'allaqul hukum itu adalah al-wajib, itu perbuatan. Gini, muta'allaqul hukum itu fi'il. Fi'lul insan itu muta'allaqul hukum. Al-fi'lu al-mukallaf bihi, gerakan solatnya itu. Al-fi'lu al-mukallaf bihi huwa yusamma muta'allaq al-hukum. Hukumnya itu al-wujub misalnya. Wujub itu hukumnya sholat itu wujub, ya kan ya? Hukumnya sholat itu wujub. Muta'allaqul hukmnya, muta'allaqul wujubnya itu adalah sholatnya. Paham enggak? Nah, al-hasan itu adalah sifat dari muta'allaqul hukum. Paham enggak? Sifat dari. Jadi coba dibahas. Tangqasimu terbagi sifat perbuatan. Perbuatan adalah apa? Huwanya kembali ke fi'il, ke aladhi, yaitu fi'il, di mana fi'ilnya tadi itu adalah muta'allaqul hukum, tempat digantungnya hukum. Oke ya? Ila husnin wa hasanin. Ila hasanin wa qabih. Muta'allaqul hukum selalu bentuknya sifat. Ila hasanin wa qabih. Sifat perbuatan di mana perbuatan itu adalah muta'allaqul hukum itu terbagi ke dua hal, yaitu hasan, qabih. Karena itu dalam syarah Mahalli ketika mendefinisikannya, al-hasan fi'lu al-mukallaf al-ma'dzun fihi. Jadi al-fi'lul mukallafnya itu, jadi ketika mencarai al-hasan, jadi kan matanya al-hasan al-ma'dzun.
Itu mubtada khobar. Al-hasan mubtada, al-ma'dzun khobar. Al-hasan mubtada, khobarnya ditambahi oleh Syekh Jalaluddin Mahali fi'lu al-mukallafi al-ma'dzunu fihi. Jadi al-ma'dzun di sini sebagai sifat dari fi'lu al-mukallaf. Berarti al-ma'dzun, al-hasan itu adalah sifat dari muta'allaqul hukum, di mana muta'allaqul hukum adalah fi'il al-mukallaf bihi. Paham enggak? Jadi salatun hasanah, ya kan? Salatun hasanah. Hasanah di sini adalah sifat dari muta'allaqul hukumnya. Muta'allaqul itu sifatnya. Muta'allaqul hukum adalah salatnya. Paham enggak? Salatun wajibah. Salatun wajibah atau salatun hasanah kan? Hasan wajib masuk ke hasan kan? Otomatis kan? Oke ya. Jadi ini perlu dipahami. Sifat fi'il perbuatan di mana perbuatan itu adalah muta'allaq hukum itu terbagi kepada dua golongan, dua jenis. Yaitu bisa disebut sebagai hasan, bisa juga disebut sebagai qabih. Ini menurut istilah-istilah yang digunakan oleh Mu'tazilah. Meskipun kita telah mengeditnya, yaitu hasan syar'an, qabih syar'an maksudnya, bukan hasan akli atau qabih akliyah. Oke ya. Wa arrafal hasan bil ma'dzuni fi, dan musannif mendefinisikan hasan dengan sesuatu perbuatan yang diizinkan. Nah, ini definisi yang lain. Tadi kita menyebutkan banyak sekali definisi tentang hasan dan qabih. Ini definisi yang lain. Hasan yaitu ma'udzina fihi asyari. Ma'udzina fihi asyari. Al-ma'dzun fihi. Nah, kata-kata al-ma'dzun di sini itu harusnya ada kata-kata fi-nya, ada fihi, ada tambahan fihi-nya. Karena ma'dzun itu, kalau ma'dzun saja itu adalah orang yang diizinkan. Kalau al-ma'dzun fihi itu adalah perbuatan yang diizinkan. Tapi dalam bahasa Arab itu sering sekali dihapus muta'alliq, huruf-huruf ta'alluqnya itu dihapus sering sekali. Seperti mandub. Harusnya itu mandub ilaihi, mandub ilaihi. Kan karena ada mandublah, ada mandublah, mandub fi. Oh ya, mandub fi, harusnya mandub fi. Ada mandub fi, mandub ilaihi, mandublah. Seperti ma'dzun juga, ma'dzunlah, ma'dzun fihi. Paham enggak? Nah, ini muta'alliqnya harusnya ma'dzun fihi. Karena itu dalam mahali disebutkan al-ma'dzun fihi, sifatul mukallaf, fi'lul mukallaf al-ma'dzunu fihi, tambahkan. Syarahnya ditambahkan. Oke ya. Musannaf mendefinisikan hasan bil ma'dzuni fihi dengan apa itu hasan, yaitu perbuatan yang diizinkan. Ai sawa'un kana yuthabu ala fi'lihi amla, baik itu diizinkan dapat mendapatkan pahala atau tidak. Kalau yang mendapatkan pahala berarti otomatis wajib, mubah, wajib, sunnah, wajib sama sunnah. Yang tidak mendapatkan pahala itu adalah mubah, makruh juga. Fayasmulu al-wajibah wal mandub wala khilafa fihima, maka masuk ke dalamnya wajib dan mandub. Tidak ada khilaf di dalam masalah wajib dan mandub ini, masuk ke dalam definisi hasan. Wa kadzalikal mubah, mubah juga masuk ke dalamnya. Ya kan ya? Karena sawa'un kana yuthabu ala fi'li amla. Tidak ada pahala dalam perbuatan ini, ya kan ya? Termasuk wa huwa sahih lil idzni fi, karena itu adalah pendapat yang benar karena diizinkan. Berarti yang disebut ma yutlaqu alaihi annahu ma'dzunun fihi 'inda syari' huwa wajib, mubah wal mandub. Wajib, mandub wala khilafa fihima wal mubah 'ala sahih, menurut pendapatnya benar. Berarti tiga wajib, sunnah dan mubah. Oke ya. Wahtujjalahu biqaulihi ta'ala, dan diberikan hujjah dengan firman Allah Ta'ala, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan membalas mereka pahala mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari yang mereka kerjakan.
Jadi pahalanya lebih baik. Wa wajhu, alasannya anna ahsana af'alu tafdil. Bentuk kata ahsan itu adalah bentuknya af'al tafdil. Af'alu, bukan af'alu tapi af'alu. Tafdil. Bentuk apa itu? Superlatif. Superlatif atau satunya lagi apa? Kalau pokoknya menunjukkan sesuatu yang lebih baik. Superlatif satu-satunya apa? Wa min syartihi an yudhafa ila ba'dihi, di antara syarat bentuk af'al tafdil itu dimudhafkan kepada sebagiannya. Fat takdir lana jaziyanahum ahsana a'malihim. Ya kan ya? Dimudhafkan kepada ma. Berarti makanu ma-nya di sini masdariyah. Angkanu ya'malun ay amalahum, dengan mentakwilnya dengan masdar. Wa amaluhum allati yata'allaqu biha al-husnu imma wajiba au manduba au baha. Dan perbuatan di mana perbuatan itu ada kaitannya dengan husnu, yang berkaitan dengan husnu, yang sesuatu yang baik, itu ada kalanya wajib, mandub, mubah. Nah, dari ayat ini dia jadikan argumen bahwasanya hasan itu 3 hal, wajib, mandub, sama mubah. Oke ya. Wal wajib ahsan qat'an, otomatis wajib itu ahsan, paling baik, udah pasti. Wal mandub ahsan minal mubah, ya kan? Mandub otomatis lebih baik dibandingkan mubah, maka dia masuk juga otomatis. Li'annahu la thawaba fil mubah falazima ayyakuna hasanan, karena tidak ada pahala dalam perbuatan mubah, maka dia wajib masuknya ke hasan. Ya kan ya? Oke. Matanya di sini al-hasan al-ma'dzunu wajiban wa manduban wa mubahan, udah jelas. Terus ada pendapat yang lain yang mengatakan yaitu hasan juga selama ini karena mendefinisikannya dengan definisi yang lain. Tadi kan menurut pendapat bahwasanya al-hasan huwal ma'dzun, ya kan ya, yang diizinkan, maka yang masuk adalah wajib, mandub, dan mubah. Ada pendapat lain yaitu wa fi'lu ghairul mukallafi. Selain wajib, mandub, mubah, ada juga yang masuk ke dalam perbuatan yang disebut sebagai hasan, yaitu apa? Perbuatan sesuatu yang bukan mukallaf. Kafi'lil bahimah, wa kafi'li as-sahi, wa kafi'li al-majnun, wa kafi'li as-sabi. Hasan syar'an. Iya, hasan syar'an. Kalau definisinya hasan al-ma'dzun. Apakah perbuatannya hewan itu ghairu ma'dzun? Ma'dzun. Perbuatannya sahih? Ma'dzun. Perbuatannya ma'dzun. Iya kan? Nah, ini pendapatnya gila karena kenapa mendefinisikannya ini? Karena mendefinisikannya seperti ini. Itu pendapatnya Al-Baidawi, ngikut pendapatnya Imam Ar-Razi. Manuhiya anhu syar'an faqabihun wa illa fahasanun. Wa illa fahasan. Oke ya. Jadi yang dilarang itu adalah qabih, yang tidak dilarang hasan. Lah berarti perbuatannya naim, perbuatan sahih kan tidak dilarang kan? Meskipun dia tertidur, tidak secara taksir tertidur dan dia tidak sholat, maka perbuatan meninggalkannya ini tidak disebut sebagai qabih. Itu hasan. Kan rufi al-qalam tidak dilarang kan? La yata'allaq bihi an-nahyu asy-syar'an. La yata'allaq bihi an-nahyu syar'an. Wa amma fi'lu ghairul mukallaf kan naim was-sahi wal bahima fa fihi khilaf. Adapun perbuatan yang selain mukallaf, maka perbuatannya seperti orang yang tidur, orangnya lupa dan hewan, maka ada khilaf para ulama. Murattabun 'alal khilafim fil mubahi wa aula bil mana' wa huwa alladhi ikhtarahu Imamul Haramain. Wa kalamul musannif yush'iru bit tarjihi ay al mana' wa minhum man qala la yusamma hasanan wala qabihan.
Ini pendapatnya Imam Haramain. Jadi di dalam hal ini ada khilaf yang terbangun atas khilaf dalam mendefinisikan mahwal mubah. Mendefinisikan mubah itu tadi. Apakah hal fi'lu ghairul mukallaf yusafu bi annahu mubah? Atau itu bukan mubah? Ya kan ya? Tapi penulisan matan di sini mengindikasikan bahwasanya Imam Tajuddin As-Subki tidak sepakat wa fi'lu ghairul mukallaf dimasukkan ke dalam perbuatan, ke dalam mubah, ke dalam sesuatu yang mubah. Berarti ini hanya mengikuti pendapat Imam Baidawi. Iya. Jadi Imam Baidawi menganggap bahwa fi'lu ghairul mukallaf juga malam yunha anhu, maka dia hasan. Paham enggak? Dia masuknya ke kategori mana? Kategori mubah. Kategori mubah. Nah, tapi Tajuddin As-Subki di sini kila, berarti itu pendapat dhaif menurut Tajuddin As-Subki. Berarti pendapat wa fi'lu ghairul mukallaf. Kenapa wa fi'lu? Karena wajib, mandub dan mubah ini sudah masuk otomatis ke dalam perbuatan yang disebut sebagai hasan. Nah, wa fi'lu, apakah juga fi'lu ghairul mukallaf itu juga termasuk disebut sebagai hasan? Tepatnya ke dalam bagian mubah. Nah, itu khilaf. Tajuddin As-Subki mengindikasikan ini pendapat dhaif. Dia tidak sepakat wa fi'lu ghairul mukallaf itu masuk ke dalam kategori mubah. Otomatis bukan wajib juga bukan sunnah. Lain lagi, itu pembahasan lain lagi. Oke ya. Wa huwa alladhi ikhtarahu Imamul Haramain. Itu yang dipilih Imam Haramain. Nah, nanti di matan selanjutnya Imam Haramain memilih apa? Laisal makruhu qabihan wala hasanan. Makruh itu tidak qabih, tidak hasan. Apalagi fi'lu ghairul mukallaf. Dia juga tidak bisa masuk ke dalam kategori hasan dan qabih. Itu perbuatan yang lain. Hasan as-sahih, naim itu perbuatan yang lain, beda lagi. Dia karena ada dzuruf tertentu, tidak bisa disebut la yusafu bi annahu hasan atau bi annahu qabih. Oh enggak. Wa kalamul musannif yushiru bitarjihi. Perkataan musannif yaitu Tajuddin As-Subki mengindikasikan mentarjih al-mana. Yamna'u an yusaf al-mubah, yamna'u an yasifa fi'la ghairul mukallaf bil ibahah. Oke ya. Wa minhum man qala la yusamma hasanan wala qabihan. Di antara ulama juga ada yang mengatakan perbuatan fi'lu ghairul mukallaf itu tidak bisa disebut sebagai hasan, juga tidak bisa disebut sebagai qabih. In la yatawajjahu ilaihi madhun wala dhammun bisababil fi'li, karena tidak bisa diarahkan ke dalam ghairul mukallaf itu pujian atau celaan karena perbuatan itu sama sekali. Jadi di luar pembagian klasifikasi sama sekali. Paham enggak? Tidak masuk ke dalam hasan atau qabih. Wa in kana yajibu bisababiha dhamanun wa arsyun fi malihim. Meskipun bisa jadi penyebab wajibnya mengganti rugi dalam harta-harta mereka. Ars itu ganti rugi juga, dhaman ganti rugi, ars itu perbedaan harga. Itu ganti rugi perbedaan harga. Wa qala Rafi'i, buktinya apa? Dalam kitab Ar-Rafi'i, dalam kitab Syarhul Kabir, Imam Rafi'i mengatakan dalam bab az-zina, lau makkanatil balighatu al-aqilatu majnunan au murahiqan au naiman au sabiyan fa alaihi. Kata-kata alaihi di sini bukan alaiha, di situ salah. Fa alaihi al-haddu khilafan li Abi Hanifah. Itu salah, itu harusnya alaihi. Haitsu qala la yajib li anna fi'lahu. Ini li anna fi'lahu hu. Harusnya kembali hu. Pembahasannya bukan al-baligh al-aqilah tapi murahiq naim itu. Pembahasannya di sini. Kayak gini, buktinya gini, Imam Rafi'i dalam kitab zina mengatakan andai kata seorang perempuan yang baligh dan berakal itu memberi kesempatan atau sengaja, jadi ini perbuatan yang perempuannya lebih agresif daripada laki-lakinya ini. Jadi perempuannya menyengajakan untuk
Diperkosa kan? Iya, memperkosa orang gila. Wedoke memperkosa orang gila. Iya. Laki-laki yang diperkosa. Atau murahik, atau anak belum balik, atau naim, atau orang yang sedang tidur, atau sobi, atau anak kecil. Fa'alaihi, orang yang diperkosa itu juga kena had. Yang laki-laki kena had. Luluh. Itu kena had. Alaihi. Khilafan li Abi Hanifah, beda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah enggak kena had. Susah iki. Turu ora melu apa-apa. Belum Rofi itu. Berarti Syafi'iyah no Mas. Syafi'i. Haitsu qala. Oh, maaf. Benar berarti fa'alaiha. Saya kira tadi itu ada lakinnya. Maaf. Fa'alaiha enggak. Ini berarti gini. Jadi pendapatnya Imam Abu Hanifah itu malah justru cocok dengan justru tidak sesuai dengan kaidah di sini fi'lu ghairul mukallafi di sini. Nah, gini. Maaf. Jadi jika ada perempuan memperkosa orang gila dan sebagainya, maka yang kena had itu laki perempuannya, oke. Beda halnya dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, di mana Imam Abu Hanifah mengatakan enggak bener astagfirullahaladzim. Bener itu fa'alaihi. Makanya ini salah. Saya belum. Ini beberapa kali salah juga di situ fa'alaiha. Di sini fa'alaihi. Harusnya di sini fa'alaiha juga. Harusnya fa'alaihi bener. Jadi laki-laki tadi mendapatkan had, beda halnya dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Di mana Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib kena had, karena perbuatan dia dalam keadaan ini itu tidak disebut sebagai zina. Perbuatan laki-laki yang gila tadi itu menurut Abu Hanifah bukan disebut zina. Tapi kita mengatakan kunna la nusallim annahu laisa bizina. Pendapat Syafi'i mengatakan kita tidak menerima bahwa itu bukan perbuatan zina. Lakin la yajibu bil had, itu tetap zina tapi tidak wajib had. Tidak wajib kena had. Jadi alaiha, maaf. Fa'alaiha al-had. Jadi gini, Imam mazhab Syafi'i itu membedakan antara kan gini, yang kena dalam perbuatannya orang seperti kasus seperti ini di mana perempuannya itu memperkosa laki-laki yang gila, maka yang kena had itu perempuannya saja. Iya benar. Fa'alaiha, laki-laki perempuannya kena had. Tapi meskipun yang perempuan kena had, perbuatannya laki-laki ini tidak bisa disebut sebagai bukan zina, bukan. Itu tetap zina. Tapi gugur hadnya. Ya kan ya? Gugur hadnya. Seperti itu. Jadi seperti ini, seolah-olah gini. Ini kan adalah salah satu bukti dalam fikih di mana fi'lu ghairul mukallaf itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori hasan atau qobi atau hukum taklifi itu sendiri. Paham enggak? Tapi asarnya tetap, perbuatannya tetap disebut sebagai zina, atau perbuatannya itu tetap disebut sebagai qobi. Tapi asarnya enggak ada. Asarnya apa? Asarnya bahwasanya dia tidak mendapat had. Tidak mendapat had, tapi tetap perbuatannya disebut sebagai perbuatan zina meskipun dia dalam keadaan tidur. Demikian. Maaf saya salah paham tadi. Intaha. Jadi wa in kana yajibu bisa babiya dhamanun wa arsun fi malihim. Jadi gini, ini kan menerangkan sebelumnya. Ceweknya ini terkena rajam enggak, Mas? Kalau pokoknya kan lihat ceweknya sudah muhsan atau bukan. Kalau enggak muhsan enggak kena. Berarti yang dibebankan ini kepada si ceweknya ya? Iya. Jadi mazhab Syafi'i itu terkadang mewajibkan sesuatu yang seolah-olah itu taklifi, mewajibkan efek dari hukum taklifi, tapi tanpa memberikan sifat taklif terhadap sesuatunya. Misalnya gini, ada hewan, ya kan ya?
Ada hewan di mana hewan ini nubruk pekarangan tetangga. Sing ijo Lah. iki tuannya. Hewannya ini kan ghairul mukallaf. Harusnya dia nggak kena taklif dong. Tapi tetap bisa menjadi penyebab domannya alal malik. Loh, maliknya nggak ngapa-ngapain, tapi tetap menanggung jawab. Jadi Syafi'iyah punya pemahaman seperti itu. Fi'lu ghairul mukallaf, meskipun dia itu tidak bisa dimasukkan ke kategori wajib, sunnah dan sebagainya, terkadang bisa menjadi penyebab doman terhadap pemiliknya atau orang yang terkait dengan itu yang mukallaf gitu loh. Seperti sobi itu Kalau kasusnya ini dibalik mas, laki-lakinya yang memperkosa, itu berarti sama. nggak ada khilaf. Nggak, maksudnya si cewek ini kena had nggak mas? Padahal si cewek ini juga gue mukallaf mas. Enggak. Kalau pada Syafi'i itu lebih ke dalam, jadi perbuatan seperti itu lebih dilihat ke laki-lakinya. Karena itu kafarat orang melakukan perbuatan jima dengan istrinya di bulan Ramadan itu hanya kena bagi laki-laki, perempuan nggak kena. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah dua-duanya kena. Oke ya. Lebih ke kalau lebih diposisikan perempuan makhluk yang lemah. Karena itu ada subhatnya, idraul khutub subhatnya kan nggak bisa ngelawan kayak gitu. Wal qabihu al manhi walau bil umfa dakhala khilaful aula. Nah, tadi kan al hasan itu al ma'dzun fi, sedangkan definisi qabih yaitu al manhi walau bil umum fa dakhala khilaful aula. Waju dukhulihi, qabih adalah sesuatu yang dilarang meskipun secara umum. Apa secara umum di sini adalah al umum al mustafad min awamirin nadb. Keumuman yang diambil dari perintah nadab. Kayak gini, ini kayak kalau masih ingat dengan penjelasan khilaful aula, perbedaan makruh dan khilaful aula. Fa in iqtadha at-tarka fa in iqtadha al-fi'la jaziman, ya kan? Aw at-tarka jaziman fa tahrim, aw ghairu jazim binahyin maksus fa karaha, aw bi ghairi maksus fa khilaful aula. Bi ghairi maksus maksudnya apa? Bighairi maksudnya adalah karena sunnah adalah sesuatu yang ketika dilakukan itu mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan dia tidak mendapatkan dosa, maka sunnah itu juga diperintahkan. Nanti ada kaitannya dengan bahasa kedua. Sunnah itu juga ada perintah. Lawan dari sunnah itu adalah makruh. Lawan dari sunnah itu adalah makruh. Meskipun tidak ada, jadi yang tidak ada larangan secara spesifik dari ayat itu disebut sebagai khilaful aula. Misalnya gini, sholat duha, ya kan ya? Sholat duha itu adalah sunnah. Nah, kalau orang tidak melakukan sholat duha itu apa hukumnya? Makruh atau khilaful aula? Khilaful aula, karena tidak ada larangan spesifik. Tidak dengan witir. Ya, tidak ada larangan secara spesifik terhadap orang yang meninggalkan, atas orang yang meninggalkan sholat duha. Beda dengan perbuatan yang lain. Misalnya larangan apa? Mendahulukan tangan kanan. Ya, mendahulukan tangan kiri ketika untuk makan dan sebagainya. Ya kan ya? Itu ada larangan secara khusus. Berarti ada nahi yang turun secara langsung dari Al-Quran atau Sunnah yang melarangnya. Tapi oleh para ulama menganggapnya ini larangannya bukan larangan jazim, maka dia masuk kategorinya adalah kategori makruh. Nah, tapi kalau larangannya itu mustafad minal amr, binaan ala annal amr didun nahi, ya, ala annal amr ala anan nahi didul amr, ya kan ya? Kalau lawan dari kalau diperintahkan berarti lawan diperintahkan adalah dilarang, kayak gitu loh. Berarti maka walau bil umum, tadi keumuman fadakha wal qabi al manhi, walau bil umum fadakhala khilaful aula, maka khilaf aula juga masuk karena khilaf aula juga manhiyun bil umum, ai bil umum
al-mustafad bin nahyi al-mustafad min diddil amr, min diddi amril mandub. Oke ya. Alasannya wajhu dukhulihi annal manhi imma ma'al jazmi bil hurma aw la ma'al jazmi biha wa huwa nahi. Alasan masuknya khilaful aula ke dalam qabih, bahwasanya sesuatu yang dilarang itu ada kalanya ma'al jazmi bil hurmah, yaitu dengan kokoh larangannya, yaitu disebut sebagai haram, aula ma'al jazmi bil hurmah, atau tidak pasti diharamkan, yaitu makruh. Wa huwa nahyu imma nahyun maksus, kalau nahinya itu ada nahi yang secara khusus maka disebut sebagai karoha, aula binahyin maksus, atau tidak ada larangan secara khusus. Wa ilaihi asyara biqaulihi walau bil umum fa khilaful aula, maka itu khilaf. Fa syamula at-ta'rif hina idzin al-haram wal makruh wa khilaful aula. Berarti ta'rif definisi al-qabih itu adalah al-manhi anhu, itu masuk ke dalamnya tiga hal: haram, makruh, dan khilaful aula. Karena khilaful aula itu juga manhiyun anhu bil umum, manhiyun anhu bi umumi an-nahyi al-mustafad min amril mandub. Karena ada kaidah halil amru bisyai'in nahyun an diddihi, enggak? Halil amru bisyai'in nahyun an diddihi, ya itu maksudnya. Maksudnya itu ketika ada perintah terhadap sesuatu, apakah itu bisa dipahami mafhumnya bahwasanya itu larangan mengerjakan sebaliknya? Ketika ada perintah melakukan sholat duha, apakah itu sama dengan larangan untuk tidak melakukan sholat duha? Larangan meninggalkan sholat duha? Pendapatnya iya, itu adalah larangan untuk tidak melakukan sholat duha, larangan meninggalkan sholat duha, ya kan ya? Larangan meninggalkan sholat duha. Tapi berhubung larangannya, perintahnya itu perintahnya sunnah, maka kebalikannya itu bukan haram, tapi kebalikannya adalah makruh yang jenis khilaful aula, yaitu khilaful aula. Enggak. Wa fi itlaqil qabih ala khilafil aula nadhurun. Nah, ini pendapatnya Imam Zarkasi di sini yang menganggap bahwasanya memasukkan khilaful aula ke dalam definisi, ke dalam istilah qabih di sini yang dilakukan oleh Tajuddin As-Subki itu kurang pas. Tapi sebenarnya oleh para ulama ya bukan kurang pas, sudah pas malahan. Kenapa? Karena memang khilaful aula juga yutlaqu alaihi annahu manhiyun anhu. Kan ya? Nah, ini coba kita lihat alasan Imam Zarkasi di sini di mana tidak sepakat memasukkan khilaful aula ke dalam perbuatan qabih. Walam arahu li ghairil musannif. Nah, saya tidak mendapatkan pendapat ini selain musannif. Wa ghayatu ma indahu akhdhuhu min itlaqihim al-qabiha annahu al-manhi anhu. Pendapat ujung dari apa yang dilakukan oleh musannif adalah mengambil dari kemutlakan para ulama ketika mendefinisikan al-qabih, yaitu al-manhi anhu, yaitu sesuatu yang dilarang. Wa yumkinu an yuridu an-nahyal maksus. Padahal bisa jadi mereka yang dimaksud oleh para ulama ketika mendefinisikan qabih al-manhi sebagai al-manhi anhu adalah al-manhi anhu binahyin maksus, ya kan ya? Bal huwal aqrab li itlaqihim. Bahkan itu yang lebih dekat terhadap istilah mereka. Wa sayati fi kalamihi annal makruha laisa biqabihin fa kaifa khilafal aula. Maka akan datang dalam perkataan musannaf, yaitu menukil dari pendapatnya Imam Haramain bahwasanya makruh itu bukan qabih. Bagaimana dengan khilaful aula? Wala yusa'iduhu qaulu Ibnu al-Hajib tab'an al-Ghazali wa ghairihi. Dan musannaf tidak bisa dibantu perkataan Imam Ibnu al-Hajib yang mengikuti pendapat Imam Ghazali dan ulama yang lain, annal makruh yutlaqu ala khilafil aula. Makruh juga bisa disebut untuk menyebut khilaful aula, li'annahu libayani itlaqi hamalati syar', karena itu hanya menjelaskan istilah yang digunakan para fuqaha. Hamalatus syar' itu para fuqaha. Wal kalamu fi haqiqatil qabih. Sedangkan pembahasan di sini adalah mengenai tentang hakikat sesuatu yang disebut sebagai buruk. Qabih itu apa?
Wadh-dhahir annal musannif akhadha hadha min kalamil Hindi. Tampaknya musannif mengambil hal ini dari perkataan Al-Hindi. Sofiyuddin Al-Hindi punya kitab yang besar sekali tentang usul fikih. Kitab An-Nihaya kalau enggak salah. Fa innahu qala al-qabihu indana ma yakunu manhiyan anhu. Al-Hindi mengatakan al-qabih menurut kita adalah sesuatu yang dilarang. Wa na'ni bihi ma yakunu tarkuhu aula. Manhi anhu itu maksudnya adalah yang ketika meninggalkannya itu lebih utama. Wa huwal qadrul mustaraku bainal muharram wal makruh. Itu adalah kadar yang sama antara haram dan makruh. Fa in ja'ala an-nahya fihi haqiqatan fala kalam. Jika Al-Hindi menjadikan nahi, larangan di situ sebagai hakikat, maka tidak ada perkataan lagi. Artinya kalau yang hakiki berarti makruh sama haram saja. Khilaful aula bukan hakiki. Wa illa fasti'maluhu fihi bitariqit tajawuz. Jika tidak hakiki maka penggunaannya di situ dengan cara tajawuz saja, tidak hakiki. Fa yadkhulu fil muharram wal makruh. Maka yang masuk hanya muharram dan makruh saja. Nah, ini pendapatnya Imam Zarkashi. Tapi pendapatnya ini ternyata sebenarnya kurang pas juga, karena oleh para ulama dibuktikan bahwasanya yang berpendapat khilaful aula itu masuk ke dalam al-qabih dengan definisi ini al-manhi anhu, karena itu bukan hanya Tajuddin Subki, tapi juga banyak ulama di antara Imam Baidawi. Al-Baidawi itu kan manuhiya anhu faqabihun wa illa fahasan, atau yang lain itu manuhi anhu, walau manuhi anhu haram, ya kan ya, juga makruh juga, maaf tadi keterangan saya salah. Manuhi anhu faqabihu wa illa fahasan, berarti makruh juga masuk, itu juga masuk kan manhi anhu, tapi ma'a ghairul jazm, ya kan ya. Jadi ini kurang pas, kritikan Zarkashi di sini kurang pas. Karena yang berpendapat demikian, karena nggak ada bedanya sebenarnya antara khilaful aula dan makruh itu sama sekali tidak ada bedanya. Bedanya hanya dalam apakah ada dalil secara khusus atau tidak. Kalau kita sudah mengatakan bahwasanya al-amru bisyai'in nahyun an diddi, otomatis sama. Maknanya mafhumnya sama. Kalau kita mengatakan bahwasanya al-amru bisyai'in nahyun an diddi, otomatis ketika ada perintah terhadap mengerjakan sholat duha, itu berarti sama saja dengan larangan meninggalkan sholat duha, ya kan ya? Meskipun ini lebih rendah gitu loh, lebih rendah model larangannya karena dia menggunakan larangan dari jalur mafhum, antorikil mafhum. Nah, sedangkan kalau ada warid, maka itu antorikin nas. Meskipun ini juga tidak bisa dimaknai sebagai haram. Jadi karena itu khilaful aula derajatnya paling ringan, lebih mendekati ke mubah. Ya, jalurnya dari jalur mafhum, tapi tetap masih bisa dikategorikan makruh itu sendiri. Karena al-amru bisyai'in nahyun an diddi. Oke ya. Wa qala Imamul Haramain, Imam Haramain berkata laisal makruh qabihan wala hasanan. Nah, ini sepertinya Imam Tajuddin Subki lebih memilih pendapatnya Imam Haramain dalam hal ini. Yaitu makruh itu adalah wasitoh, tengah-tengah antara qabih dan hasan. Kalau demikian berarti makruh di sini bil makna asyamil li khilafil aula. Imam Mahalli mengatakan wa qala Imamul Haramain laisal makruh ai bil makna asyamil li khilafil aula. Artinya makruh dan khilaful aula menurut Imam Haramain itu bukan hasan dan bukan qabih. Li'anna al-qabih ma yudhammu wa hadha la yudhammu alaihi. Kenapa makruh itu tidak bisa disebut sebagai qabih dan juga bisa tidak disebut sebagai hasan? Kenapa tidak bisa disebut sebagai qabih? Karena qabih ma yudhammu, sesuatu yang dicela. Wa hadza la yadhammu alaihi, makruh tidak bisa dicela. Wal hasan ma yasuhu, tidak bisa juga disebut sebagai hasan karena hasan itu ma yasuhu tsana alaihi, yang boleh dipuji. Wa hadza la yasuhu tsana alaihi, sedangkan perbuatan makruh kita tidak bisa memujinya. Kamu baik banget ya melakukan perbuatannya makruh, itu enggak pas, gitu loh. Qala walidul musannif Imam Taqiyuddin As-Subki, walam naro ahadan na'tamiduhu khalafal imam fi hadha illa unasan adraknahum. Kita tidak melihat seseorang yang kita percaya berbeda dengan pendapatnya Imam Haramain dalam masalah ini kecuali beberapa orang yang kita temui. Qalu innahu qabih, yang mereka mengatakan
itu qabih. Makruh itu qabih. Li'annahu manhiyun anhu, karena itu perbuatan yang dilarang. Wan nahyu a'ammu min tahrim wa tanzih. Dan nahi itu lebih umum, apakah haram dan tanzih, artinya masuk keduanya. Haram dan makruh itu semuanya masuk. Wa hadza tamassukun bi itlaq. Ini adalah perbuatan, ini adalah istidlal dengan itlaq, dengan penyebutan saja. Istidlal dengan menggunakan penyebutan definisi, yaitu manhiyun anhu, berarti yutlaqu ala al makruh bi annahu manhiyun anhu wa yutlaqu ala khilafil aula bi annahu manhiyun anhu. Qultu wa yanbaghi jarayanu hadzal khilaf fi khilafil aula wa aula bin mana. Dan ini bisa jadi harusnya khilaf ini terjadi dalam khilaful aula wa aula bin mana. Dan itu lebih utama untuk tidak dimasukkan ke dalam manhi anhu. Artinya apa? Tajuddin As-Subki dan Taqiyuddin Subki lebih memilih makruh itu tidak bisa disebut sebagai hasan dan qabih. Oke ya. Tapi ala kulli hal ini adalah pembahasan lebih kepada istilah saja. Lebih kepada istilah-istilah yang digunakan, apakah mana saja hukum-hukum syar'i itu yang bisa masuk ke dalam hukum yang disebut sebagai hasan atau yang disebut sebagai al-qabih. Itu saja. Walaysa fihi kabiru faidah fil istinbat. Walaysa fihi kabiru faidatin fil istinbat. Wa innama mujarradul bahthi fil alfat wal musammayat wat tasmiyat. Ya kan ya? Istilahnya laisa fihi khilafun ma'nawi. Al khilaf fil mustalahat faqat. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatul mustaqim. Terus kenapa ini Mas kok dijadikan pembahasan sendiri jika Anda tidak menggagas kaidah al-husn wal qabul? Kenapa dibuat